Ya, mungkin saya jelaskan dulu ya, dari awalnya itu memang kami melaporkan salah satu pihak ya terkait dengan pasal kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Nah, ini sudah bergulir hampir 2 tahun. Nah, tetapi belum ada progres untuk naik tingginya seperti itu. Nah, untuk bukti itu sudah cukup ya kalau menurut kami, karena dari dokter yang di RS Polri maupun di yang di psikolog PPA juga mengatakan bahwa ini materinya sudah memenuhi unsur seperti itu. Nah, terakhir dari penyidik mungkin ada sedikit kebingungan terkait ini, makanya untuk hari ini kami menghadirkan saksi ahli. Jadi kami minta untuk diuji ya, apabila memang ini masuk unsurnya ya silahkan untuk ditinjau lebih lanjut seperti itu untuk tingkat berikutnya. Nah, di sini juga ada ahli, kebetulan tadi sudah di BAP terkait dengan permasalahan ini. Pada prinsipnya seorang ahli itu kan hanya berbicara tentang teori, asas, doktrin, ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan objek materinya itu tentang peristiwa pidana tentunya. Nah, peristiwa pidana itu dilihat dari setiap masing-masing persoalan dari rumusan pidana itu sendiri. Satu dengan yang lain tentu berbeda. Terkait dalam hal ini tentang KDRT tentunya. Nah, kalau tentang KDRT yang tadi menjadi objek pemeriksaan itu ada 2, tentang kekerasan psikis dan penelantaran. Nah, dalam kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan psikis itu yang berkaitan dengan mentalnya seseorang terganggu atau kejiwaan seseorang terganggu atau psikisnya seseorang terganggu. Kita mengetahui bahwa itu terganggu atau tidak kembali kepada pendapat ahli. Di dalam hal ini ada ahli psikolog yang dapat memeriksa tentang kejiwaannya. Lalu untuk memastikan dalam kejiwaan seseorang itu terkait dengan pendapat ahli dalam bentuk alat bukti ahli atau alat bukti surat, itu ada yang visum et repertum yang dibuat oleh psikiater. Nah, dari kedua pendapat tadi itu, psikiater dengan psikolog, itulah yang dapat memastikan apakah di dalam diri yang bersangkutan atau korban atau pelapor dalam hal ini terganggu kejiwaannya, terganggu psikisnya, terganggu mentalnya atau tidak. Itulah pendapat dari kedua ahli tersebut itu. Dalam rumusan delik, ahli pidana hanya menjelaskan untuk memenuhinya seluruh rangkaian rumusan delik tentang kekerasan psikis, yaitu berpulang kepada pendapat dari kedua ahli tersebut itu. Kenapa? Karena norma itu bukan norma delik formil, tapi delik materil. Nah, delik materil itu melihat akibat. Jadi akibat dari segala perbuatan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor itu sebagai pemicu, mengakibatkan atau tidak berpulang kepada pendapat ahli tadi. Kalau kedua ahli yang berpendapat akibatnya adalah kejiwaan yang terganggu, maka terpenuhilah unsur-unsur yang dimaksud tentang KDRT itu yang berkaitan tentang kekerasan psikis. Itu satu. Kedua, kalau yang berkaitan dengan penelantaran dalam ilmu pidana, kita menyamakan dengan suatu perbuatan melawan hukum. Nah, setiap perkawinan, di dalam suatu perkawinan antara para pasangan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, maka itu sama artinya dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu sama artinya dengan suatu perbuatan penelantaran dalam konteks norma tindak pidana penelantaran dalam undang-undang KDRT.
Nah, untuk menerjemahkan hal itu tentu kembali kepada parameternya apa sih? Parameternya adalah ketentuan di dalam mereka pra pernikahan. Setiap pra pernikahan dalam suatu adat istiadat apapun itu selalu ada ketentuan-ketentuan yang dimaksud tadi itu, yang sifatnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah merupakan parameter untuk pelaksanaan masing-masing pihak, apakah dia melaksanakan kewajibannya kah atau dia tidak melaksanakan kewajibannya kah, dia menerima haknya kah atau dia tidak menerima haknya kah. Jadi masing-masing pihak dituntut akan hak dan kewajiban masing-masing tadi itu. Bila mana salah satu pihak melanggar salah satu kewajibannya, maka dengan demikian terjadi penelantaran terhadap hak lawan pasangannya. Artinya kalau seorang suami tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang sebagaimana tadi parameternya adalah ketentuan perjanjian yang terjadi dalam perkawinan atau baik tertulis maupun tidak tertulis ini ya konteksnya. Jadi bukan berarti harus tertulis, tidak tertulis pun tidak masalah sepanjang itu merupakan pra perkawinan, merupakan adat istiadat lah dalam satu perkawinan. Nah, itu berlaku bagi pasangan masing-masing tadi. Jadi kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu sama dengan kata menelantarkan hak si istri. Demikian juga sebaliknya bisa terjadi juga, gitu. Apabila si istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah batin untuk si suami, maka itu bentuk penelantaran nafkah batin. Nah, itu sama kedua belah pihak punya hak dan kewajiban masing-masing. Nah, dalam konteks perkara ini, si terlapor ini ditenggarai tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban apa sih? Antara lain kewajiban lahiriahnya. Kewajiban lahiriah itu sepanjang hukum mengikat kepada sebagai suami istri, itu mengikat sepanjang waktu itu. Kalau perkawinan itu 8 tahun, dia mengikat selama 8 tahun dia harus melaksanakan kewajibannya. Nah, kalau dia dinyatakan tidak dapat melaksanakan oleh karena alasan hukum yang sah, boleh. Seperti apa contohnya? Suaminya terjadi cacat mental, suami terjadi cacat fisik, tidak bisa melaksanakan kewajibannya secara lahiriah karena fisiknya cacat, itu boleh, itu namanya alasan hukum yang sah. Tapi sepanjang tidak ada alasan hukum yang sah, maka kewajiban setiap suami terhadap istrinya untuk menafkahi itu berlaku sepanjang ikatan hukum perkawinan mengikatnya, kecuali telah lepas dari ikatan suami istri itu secara sah. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi terpenuhi tidak terpenuhi, kembali tadi, kalau dalam delik kekerasan psikis itu namanya delik material, tapi dalam penelantaran itu adalah delik formil. Delik formil cukup dilihat perbuatan-perbuatannya, dia melaksanakan atau tidak kewajibannya, tidak perlu dilihat akibatnya, itu namanya delik formil. Jadi ada berbeda ya, dalam undang-undang ADRT ini mengandung dua, ada kandungannya delik material, ada kandungannya delik formil. Kekerasan psikis itu delik material, tapi penelantaran itu adalah delik formil. Jadi berbeda kesempurnaan tindak pidana itu selesainya. Dalam kekerasan psikis harus ada pendapat ahli tentang kejiwaan psikis daripada yang bersangkutan. Dalam delik penelantaran tidak perlu dilihat akibatnya, apakah dia bisa makan atau tidak bisa makan si istri tersebut. Tapi sepanjang pelaksanaan kewajiban formilnya sebagai suami tidak dilaksanakan sepanjang perkawinan mengikat, maka itu sama juga dengan kategori menelantarkan hak daripada istrinya. Itu yang bisa saya sampaikan tadi demikian. Saya pikir itu cukup. Untuk harapan kami ya, saya juga mewakili dari selain advokat, saya juga sebagai dari organisasi juga pelindungan anak dan perempuan ya. Dalam hal ini saya sangat mengharapkan ya tindakan yang tegas dari kepolisian, yang mana pada hari ini sudah diperiksa juga saksi ahli yang menyatakan bahwa yang sudah tadi disampaikan ya terkait dengan permasalahan ini, ya saya harap tidak ada kebingungan lagi terhadap penyidik untuk menentukan sikap ya. Jadi kami rasa segera untuk ditindaklanjuti untuk tahap selanjutnya.